Bandung, Prodi Ilmu Komunikasi Hubungan Masyarakat dari kelas 3B. Oke, lanjut ya. Jadi, public speaking adalah suatu proses komunikasi. Sebelum ke situ, aku bakal ngejelasin apa itu komunikasi. Komunikasi adalah proses pengalihan makna antar pribadi manusia atau tukar berita dalam informasi, atau komunikasi juga bisa disebut sebagai penyampaian pesan. Lalu di sini ada aspek-aspek komunikasi dalam retoris, antara lain yaitu yang pertama ada seorang pembicara menyampaikan kepada seseorang pendengar sebagai lawan bicara atau pelanggan dengan maksud menjual sesuatu. Yang kedua, dan memberikan argumentasi terhadap isi pembicaraan. Dan yang ketiga, ada sambil mendengar dan mempertimbangkan argumen dari pendengar. Oke, lanjut. Ada faktor yang mempengaruhi efektivitas komunikasi retoris. Yang pertama ada pada komunikator. Di sini kita sebagai komunikator harus bisa menjaga sikap saat saat sedang menjadi pembicara. Nah, lalu selain itu juga kita sebagai komunikator harus mengetahui pengetahuan lebih tentang apa yang akan dibicarakan hari itu. Yang kedua ada faktor pada pesan dan video. Yang ketiga ada faktor kuantitas audiens. Nah, di sini pembicara sangat berperan banget ya. Harus bersemangat yang tinggi. Lalu kita harus juga mempunyai pikiran, bukan intonasi yang lebih tinggi juga. Nah, lanjut ada komunikasi verbal. Komunikasi verbal yaitu simbol atau pesan verbal, semua jenis simbol yang menggunakan satu kata atau lebih. Biasa disebut juga komunikasi verbal, ada dari tulisan atau ucapan. Nah, di sini ada tata bahasa, yaitu meliputi 3 unsur. Yang pertama ada fonologi, pengetahuan tentang bunyi-bunyi dalam bahasa, tentang intonasi, ini harus diperhatikan. Lalu yang kedua ada sintaksis, pengetahuan tentang cara pembentukan kalimat. Si kalimatnya itu jangan terlalu pendek ataupun jangan terlalu panjang. Nah, yang ketiga ada semantik, pengetahuan tentang arti kata atau gabungan kata-kata. Jangan sampai kita di sini sering banget menggunakan pengulangan kata atau kata itu sering disebut. Lalu ada komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal ini biasanya digunakan untuk melukiskan semua peristiwa komunikasi di luar kata-kata, terucap dan tertulis. Lalu ada klasifikasi pesan nonverbal. Yang pertama ada pesan kinesi, menggunakan gerak tubuh yang berarti berdiri dari 3 komponen. Yang pertama ada pesan facial, yaitu dimana tentang mimik muka. Lalu ada pesan gestural, bagaimana cara kita gerak. Dan yang ketiga ada pesan postur, itu bagaimana cara pakaian kita. Nah, lalu ada pesan prosedur, ukuran jarak dan ruang. Nah, misalnya pada jarak dan ruang itu ada si A dan si B, mereka tuh saling berjauhan, tapi mereka tuh ada yang ingin disampaikan. Ayo kita ke sana dengan menggunakan jari ke sana. Nah, B-nya itu bakalan mengerti tentang itu. Lalu yang ketiga ada arti faktual, diungkapkan melalui tubuh, pakaian, dan kosmetik. Yang keempat ada paralinguistik, yaitu pesan verbal yang berhubungan dengan cara mengucapkan pesan verbal. Dan yang terakhir ada pesan sentuhan dan logo. Lanjut ke fungsi pesan nonverbal. Yang pertama ada repetisi, yaitu mengulang kembali gagasan yang sudah disajikan secara verbal. Yang kedua substitusi, yaitu menggantikan lambang-lambang verbal. Yang ketiga ada kontradiksi, menolak pesan verbal atau memberi makna yang lain terhadap pesan verbal. Misalnya tangan kita gini, karena itu kita menolaknya. Lalu ada komplement, yaitu melengkapi dan memperkaya makna pesan nonverbal. Dan
bawah hidungnya. Takutnya saat ucapan kita yang tidak terlalu jelas bisa menggunakan komunikasi verbal. Lalu ada komunikasi persuasif. Sebuah komunikasi yang dilakukan secara persuasif adalah komunikasi yang bertujuan mempengaruhi audiens sehingga bertindak, bertingkah laku, bersikap, dan berpola pikir sesuai dengan harapan dan tolak ukur sang pembicara. Lalu, sebuah komunikasi persuasif ini dapat digolongkan dalam 3 jenis komunikasi, yaitu yang pertama ada komunikasi personal, di mana dilakukannya terhadap orang ke orang. Yang kedua ada komunikasi kelompok, yang dilakukan terhadap beberapa orang anggota kelompok tertentu, dan yang ketiga komunikasi massa, komunikasi yang dilakukan sejumlah orang dengan sasaran yang lebih luas terkait pada satu kelompok tertentu. Nah, ini ada komunikasi persuasif versus propaganda. Jadi pada intinya tuh perbedaan komunikasi persuasif dan propaganda itu, persuasif mempengaruhi dan propaganda itu mengembangkan. Jadi itu sangat beda ya teman-teman. Lanjut ke hambatan-hambatan komunikasi dalam public speaking. Pertama, pembicara atau sang retorik mengalami gejala fobia sosial seperti takut, lalu dia kejang-kejang di depan, tiba-tiba ya kayak gugup kayak gitu kan. Lalu yang kedua ada pendengar mungkin tidak mendengar. Nah, di sini audiens kayak tidur karena terlalu monoton atau mereka pada ngobrol main handphone. Yang ketiga, pendengar mungkin tidak mengerti apa yang dia dengar karena bahasanya terlalu berbelit mungkin ya. Jadi audiensnya kurang mengerti tentang hal ini. Lalu yang keempat, yang dimengerti audiens mungkin tidak diterima atau tidak disetujui. Dan yang kelima, pembicara mungkin tidak mendapatkan umpan balik. Mereka nggak tahu ini tentang apa. Nah, lalu ada persiapan untuk berbicara. Ada beberapa kriteria untuk persiapan suatu pembicara, yaitu pesan harus dipilih yang paling menarik dan sesuai dengan minat kelompok pendengar bersangkutan. Jangan sampai kita berbicara depan anak-anak, tapi yang dibicarakan itu tentang pembahasan orang dewasa. Nah, yang kedua, pesan harus dalam bentuk yang dapat dimengerti pendengar. Sebisa mungkin bahasa yang kita pakai harus sesederhana mungkin. Lalu yang ketiga, pesan harus dalam bentuk yang mungkin terjadi suatu pembicaraan. Lanjut. Dan terakhir ada etika public speaking. Ada beberapa etika yang harus diperhatikan oleh seorang pembicara publik, yaitu pertama harus anggun, ramah, dan sopan. Karena apapun yang terjadi di depan, ketika jadi pembicara saat masuk aja kita ke panggung atau yang ruangan, itu tuh dinilai oleh audiens. Lalu yang kedua, lapang hati menerima kritik. Karena manusia gak luput dari kesalahan atau pasti ada kritikan, gak ada yang sempurna. Jadi kita tuh harus terima dengan kritikan orang lain. Lalu yang ketiga, menghindari perdebatan dan pertengkaran. Nah, di sini pembicara harus bisa menjadi penengah antara audiens dan audiens lainnya. Dan yang keempat, tidak menyinggung perasaan orang lain. Oke, cukup sekian pembahasan saya kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lihat memori. Lihat. Tapi ini masih berlanjut. Udah, aku mau udah bisa nge-skip aku. Enggak saya.